Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama makaday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beningin ang pitangi pong Allah Ta'ala apalan na taon tudang nyoloy riyatun na ang kamaring kalinga na seha agama di gaga tumelo imun ritudang milumanang yolo baka si siku-siku tayo si soro-soro tayo yaku milo yolo yaku ako sumo bigyan tuita ka dirata pa upang kulingan sige pa sisa pa makaday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bendengin ang pitangi pong Allah Ta'ala apalan na tautudang yoloy pariwatun na ang kamaring kalinga na seha agama diga ka tomelo imon ritudang bilong mana to yolo pati siku-siku to yaku mo yolo tapi kosomo pinita ka dirata pa yes sisapi bakoli pa yun ang pelanjungkan sisapi yang jelas sisapi makaday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benengin ang pitangi apalan na pong Allah Ta'ala yolo tautudang yoloy pa ibu reangka na maring kalinga na seha agama diga gatomelo imon ritudang iya tapi ya wita ito lampat timur dan ako di memang to wita imon ritudang baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pun Allah Ta'ala Bapak Ibu, sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tu para narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mautu babul. Maka dia Nabi ta iya ro amat yang isi di pintu si di baban nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu nas dakhiluhu, dan setiap manusia akan masuk pada pintu itu. Tidak ada yang terbebas dari pintu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul malabiku nania tomo-tomo malabiku kay hadir. Pada malam ini kita sudah berada di malam ke-7 atas berpulangnya ke rahmatullah lillahi naluri pamasin alina tomatai almarhum Hajjaj. Ya. Beliau ini meninggal di umur lebih 80 tahun Pak Ibu. Luar biasa bonus yang hubungan Allah Ta'ala. Padahal makanya Nabi ta inna a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umurna umatku nasan Nabi ta antara 60 dan 70 tahun hukum Pak. Iya. Kalaupun ada yang diberikan umur 70 tahun ke atas, maka dia Nabi ta faqalilun cedeklah ada miris dia kampung. Termasuk salah satu nalina tumatat almarhum Hajjaj singa ay kurasang kay hadir ya pa digaga umur 20 na taon. Iya. Tapi pa alina almarhum Hajjaj singa ini saya yakin insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin rabbal. Maaf tumak kada usas taita ka dito susah gitu Tapi pa ang kajanjin na po Allah Ta'ala barang siapa yang pernah menginjakkan kakinya di dua tanah Allah Madinah Makkah Makkatul Mukarramah. Jadi syukur kiri to boleh Makkah. Baik haji maupun umrah syukur kiri. Nasabah ang kajanjin na po Allah Ta'ala. Barang siapa yang pernah menginjakkan kakinya di dua tanah haramnya Allah. Nigi tahu kurap balik jai. Palak kajina oko Madinah Makkatul Mukarramah. Ang kedua janjin na po Allah Ta'ala pa ibu sidang jamaah di ulang Allah. Apa janji Allah? Surga yang pertama, dan yang kedua insya Allah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Boleh mana nih Makkah Ibu? Jawab Pak. Oh iya tabi. Ya kulli sukimatu boleh matasya. Mak bicara kisi Pak. Tapas saya lihat tak lo Makkah Pak Ibu. Tapi Pak memperdengar ngabang tabi tapas saya lihat Makkah. Luar biasa janji Allah. Maaf aja aku aja hero Makkah sampai diberikan kelebihan oleh Allah seperti itu, masya Allah. Apa kata Rasulullah? Nigi tau pura masam pajang opo Masjid Nabawi Madinah. Opo ki Madinah masam pajang pa. Satu kali saja, mesak kali. Iya pise.
Nigi tahu pura masam pajak piseng oko Madinah. Masam contohna. Iya patuna masam pajang oko Masjid Nurul Huda Lampat Timur. Bahkan ada hadis yang mengatakan ak-10 pisabu. Itu tepat. Ak-10 pisabu masam pajang itu. Apa pada apalah. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram piseng masa pajang sakit contohna ia pada apalan napa ibu ia kemasam pajak ki akasiratu sabu oko Masjid Nurul Huda Lampat Timur akasiratu pakai sabu masam pajak isa pak apa pada apalan jaga tahunya Ustaz tabe tadinya puluhan tahun pak 100.000 dibagi 365 hari pak hasilnya 278 270 arwah tahun masam pajang isa tahu oku Lampat Timur napa pada apalan nasi sami oku Masjidil Haram pak itu makanya tabe pak ibu logi Makkah bunda oba tapas seleta lo Makkah pak tapas seleta pak jangan sampai mata kita anak deh padang kepala dia Makkah bisa sekali gitu pak. Saya yakin orang Lampat Timur to mega mana jadi itu pak. Mi tahu mi aku boleh ki degage balanca. Kamu kor. Agor pak. Pak ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah tabe pak. Loh ki Makkah pak. Ustaz, aindo ya Ustaz. Tania to mega duit na lo Makkah. Tau yo bi eko pung Allah Taala. Bagaimana caranya kita dipanggil oleh Allah? Tabe pak. Apa guru kita pandai tata setiap aja tak kayulunta ya ketemu sampajang dautu tak kayulunta sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh doana? Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Oh, tindo mana itu Bapak? Doanya Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Jangan pernah angkat kepala Pak ibu sampaja sunnatu gigah mas sampaja para lutu gigah tailau yukum Allah Ta'ala. Barang siapa yang selalu bermohon kepada Allah istiqamah berdoa di sujud terakhirnya dengan doa ini denawat di mati akan napung Allah Ta'ala sebelum napalik jai palak kajina ukuli dua tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa insyaallah hakul yakin pa yusiran jamaah dimulakan Allah ya kutuli tailau mo yukum Allah Ta'ala adalah sujud insyaallah akan dipanggil oleh Allah sebelum meninggal itu. Amin ya rabbal. Jadi tania to mega duit na lo makapai tania. Angka pai kurang lebih 1450 jamaah haji Indonesia Pak gagal berangkat Pak. Pura pun dikasih masalama bahkan angka pura mangire saping gagal berangkat Pak. Kenapa? Tertutup pisah. Angka duit na Pak. Tapi mereka batal ke tanah suci untuk tahun ini karena apa? Di negara pisan 1.400 lebih jamaah Indonesia. Yang umum ya Pak umum ya. Tanya apa itu sange puruda tanya apa tapi yang bayar 285 juta tanya apa jamaah umum ya Pak gagal berangkat sama lagi dek memang topa yo biar kau Allah Ta'ala. Itu membuktikan bahwa orang yang berangkat ke tanah suci itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab An-Nawadir Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, karangan Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Kalyumi. Di sana dijelaskan ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Salih Al-Mursi. Ya Rasul Salih Al-Mursi Pak Ibu. Satu ketika milo masam pajak subuh. Berjalan di tengah malam. Dasar lagi memang setiap malam Jumat Syekh Salih Al-Mursi ya kutete ini cokani. Ya rusi dia kampung. Asal runtu ikiburu mesti lepang ikut runtu ikiburu Syekh Salih Al-Mursi. Apa yang dilakukan oleh beliau ya kolatunya ikiburu beliau memberi salam yang pemilu ni tamat ni aku pekuburan roh selalu beliau memberi salam assalamualaikum ya ahlal makanya tabi Pak Iwe tapi guruang ya potolo masih guruwe tapi dianjurkan untuk memberi salam
halal. Apa niya na melo ki mabarasal lang sa tomate jero nang kalingon. Ada kabariyahihi yang melewati kuburan saudaranya. Karena ya'rifuhu fi dunya, apalagi kalau kita kenal. Ya roki buru pekuburannya kuru angkat isisik, angka keluarga ada, sapuseta, anureta, temotata. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Karena ya'rifuhu fi dunya illa radallahu rawhahu. Allah mengembalikan rohnya yang ada di kuburan itu. Lalu kemudian hatta yaruddu alaihi salam, sampai dia menjawab salam bagi siapa yang memberikan salam kepadanya. Ini dalilnya bahwa tabi'i, orang yang sudah mati yang diberikan salam di kuburan itu akan dijawab, akan dikembalikan rohnya oleh Allah sampai dia menjawab salam orang yang memberikan salam kepadanya. Itulah sehingga disunnahkan ya kalau kimi tanah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kusidimi assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Salih Al-Mursi Rimpurana nero na doangan nito matewi, diberikan keselamatan, diluaskan kuburannya, lalu kemudian beliau beranjak ke masjid. Nasabah memilih masjid. Setelah sampai di masjid itu, purana masam pajak subuh Syekh Al-Mursi, tiba-tiba Pak Ibu cakarudu istidah luar biasa ngantuk yang menyerang beliau. Akhirnya ulama ini tertidur. Ternyata dalam tidurnya bermimpi bertemu di kubur yang dia lewati tadi. Ilalatin runa naitayero, penghuni kiburue motomanang yang dibangkitkan oleh Allah. Semuanya berbaju putih yang bersih-bersih. Tudah-tudah manangi. Lalu kemudian tidak lama kemudian dalam mimpinya Salih Al-Mursi melihat bagian-bagian manangi peneyero pak baju putih, lalu kemudian berisikan cahaya. Semua penghuni kubur itu dibagikan piring. Tapi ada seorang pemuda di naik bagian, bahkan oko itu kasih masalah tudangi. Ilawi oko Salih Al-Mursi dalam mimpinya, we magatosi ko iko. Ya Salih Al-Mursi, angkat tuh kasih bagian mana nih tahu penewe, tapi saya tidak dibagikan. Kenapa? Itulah doanya, itulah pahala doa, pahala sedekah orang yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Ya kotomate na nade milodo nadega atau milodo angangi. Iya. Itulah sehingga ini lang jaga keluargamu. Ada kata kilang maka dari pemuda saya di Basrah, di tempat ini saya terserang penyakit, akhirnya saya meninggal dunia. Ya, oko kasih lemah hari pertama, bulan kedua tulinela doang mau pak emakku, kata pemuda itu. Tapi begitu ibu saya sudah menikah, dia nakasih najampangi, kak nasabat najampangi, manilakai baruna. Akhirnya saya terlupakan. Inilah nasib saya di kuburan. Iya nakasih ye pak adegah nakasih nalupai nakasih indo kumilau doa nggak ya Syekh, tidak ada lagi doa pahala, tidak ada lagi pahala sedekah yang dia kirimkan kepada aku. Itulah sehingga saya duduk sendiri di tempat ini, bahkan melari nih tamak kasih rokaloloy kembali ke kuburan. Terbangun Salih Al-Mursi, tapi dalam mimpinya itu irokaloloy onang itanaiwi oko Salih Al-Mursi makaraken romema kumunro. Natap punisi di kampung, akhirnya terbangun Salih Al-Mursi. Waktu namoto ni iya ulama ewe teringat alamat yang dia sebutkan itu makro alamat na yon nakaloloy oko Lampa Timur contomi. Nalawai oko Lampa Timur makarangkat oko samping na Masjid Nurul Huda contomi pak contomi. Nalawai Indona. Assalamualaikum ibu, angkaga anak tamate oko kota Basrah, maka ada ibu ewe ay degaga, maka ada Syekh Salih Al-Mursi. Ibu jujur ki, apakah ada anak ibu yang dimakamkan di Basrah?
Di nanam mati bahkan dia menangis sejadi-jadinya. Maka dari ibu, ya Syekh, saya mohon maaf saya berbohong. Memang betul, waktu saya mau berangkat haji, si bawa kekasih anakku, tapi tiba-tiba malah akhirnya dia meninggal dunia dan dia dikuburkan di pekuburan Basrah itu. Wah, betul. Maaf atau ya Syekh, saya bermimpi dipertemukan oleh Allah. Iya roh anak tak kasih makasih aku kiburu. Tidak ada lagi kiriman doa, tidak ada lagi kiriman pahala sedekah. Betul ya Syekh. Ia lengidu ia ku amakna 1000 dirham. Syekh, saya kasih ke 1000 dirham. Saya bersedekah, sedekahkan untuk fakir miskin. Ini mani. Sedekahkan atas nama anak saya. Fulan. Tertidur lagi Syekh Salih Al-Mursi, lalu kemudian Pak Ibu terbang semuanya. Al-Quran anak erona berbalik angkat turun. Naloi Syekh Mursi, terima kasih banyak. Alhamdulillah ibuku sudah mulai berdoa, mengirimkan saya doa dan juga mengirimkan pahala sedekah untukku. Terima kasih. Akhirnya terbangun kembali. Artinya apa? Hikmah dari cerita ini Pak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa ya kotomatena Pak Ibu, ada 2 yang ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia. Iya, yang pertama adalah doa. Jadi tabihin anakna Wijanna almarhuma Hajjah Saleha Mboy ya Hajjah sing Mboy anak pun namanya tabi dia tangkalingi. Ternyata ia kasih anak nenek tomatuat almarhuma Hajjah sing yang dia tunggu adalah doanya anaknya yang paling utama. Doanya cucu-cucunya, doanya keluarga terdekatnya, itulah yang beliau tunggu. Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap anaknya berdoa di dunia, Allah kirimkan cahaya ke alam kuburnya almarhumah Hajjah Singa. Maka dari almarhumah Hajjah Singa, malaikat, ini cahaya dari mana? Mapa je nak kuat je luan na je kiburuku mapa je nak kuat je teran na je kiburuku malaikat. Apa kata malaikat? Anak ta o lampat timur nelo doanga ki iwan ngewi napasi pulu-pulu nga kita iwan ngewi, lalu kemudian narampi-rampi yang yayak na pung Allah taala. Alhamdulillah. Jadi pertama aja kinang kata lupai itu matita tailo doang. Sebab kenapa? Doa yang kita panjatkan itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Ibu, tadi di anak ta bunda tadi di anak tapas sekolah agama ya anak ta nasaba iya mitu anak tawat di milodoang ngi mati pitu wijay nampa aja milodoang ngi teman-teman. Tadi di anak ta itu Pak. Pas sekolah agama patame aku pesantren insyaallah. Tadi sebab kenapa sampai mati anak itu ya resengi wija, ya resengi ampuh, insyaallah akan senantiasa selalu mendoakan orang tuanya. Ya ku yang manitulak kaita bunda besti abi milo doa ngangi ajang mojo lo taharap ladai. Anak tami. Itu apa tu kulak kaita di kuburan ibu tingai. Tapi saya yakin orang ini pulang pati murai orang ini setia manamuh insyaallah. Amin arwah. Yang kedua yang dia tunggu almarhumah Hajjah Singa adalah sedekah. Apalagi aku angkala birat tahe. Naleng ngidalek pung Allah taala khusus di bulan ini tabi patangas somani pahe. Yoloi si tanggal 10 Zulhijjah tumelu si malampah Idul Kurban. Kurban ni mendaftar kurban? Apa? Mana yang daftar? Oh iya, akaro bagi Pak, akaro bagi.
Ustaz pura mayaku, iya tuh karobai patania satu kali seumur hidup. Anjuran kurban itu satu kali, satu tahun. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Pura na ko tuwale dalle nasa pungalatala. Megan itu nasa dalle kole ko nasa pungalatala. Dua mikul law. Fasalli li rabbik, asam pajak ko nasa baiya nasa pungalatala. Yang kedua adalah wanhar akarobaki. Jadi perintah kurban itu adalah perintah Allah. Makanya pungalatala 10 ko tusi diulang oleh dalle. Oh to tude nang kamu pikiriki mu kredi itu. Baik. Iya ko oto pak denang kan pikiriki bahkan pusing ulu ko de pan dadapi jatuh tempo na de na wajah. Baik. Motor apa ya ko dadapi jatuh tempo na 2 hari 3 hari yang akan datang ya ko de gaga panita sadia. Tapi kurban patangas so mani pak de nang kana pusing ulu pikiri makar ai de ko makar obai. Baik usir jamaah dimuliakan Allah Subhanahu. Ustaz tahu boleh pasti tidak ada jaminan kita akan hidup 1 tahun lagi Pak Ibu dan jemaah dimuliakan Allah. Jadi tapi Pak Ibu 10 kisi diulan na lempung Allah Ta'ala waktu sampai dalle untuk makarubah 1 kali dalam 1 tahun. Itulah sehingga kata Allah innal insana lafi khusr. Maka dari Allah Ta'ala betul-betul itu manusia berada dalam kerugian kata Allah. Rugi memang tuh nasa rupatoy nasa Allah Ta'ala. Di mana ruginya? Napahang maka dah iroko makaroba idul kurban itu dianjurkan untuk berkurban. Tapi di nang kene perhatikan ipayu dan jamaah yang dimuliakan Allah. Tulia lemir etang purani. Iya. Mak padahal pahalanya kurban Pak Ibu, keistimewaannya orang yang kurban nanti kuku-kukunya, likuruniha tanduknya, wa asyhariha dan bulu-bulunya akan datang nanti di yaumil qiyamah. Kurata pahamanan nih Pak Ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah. Tanduknya yang tidak punya harga, kukunya yang tidak punya harga, bulu-bulunya yang tidak punya harga akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang kita kurbankan di dunia itu insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ustaz, wadi gaya yakar banget tomat Ustaz. Dia nawadi Pak Ibu. Ibu. Obesti. Dia nawadi yakar banget tomat Dia nawadi. Iya wadi yakar banget saping si bawa bembe. Sapi mi. Tapi diniatkan untuk dikurbankan. Pak. Iya. Ya Rasulullah, ummi mata nih kasih indokku ya Rasulullah. Saya ingin berbakti kepadanya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Asyidakang, akar wangi. Oh. Jadi aku otomatis sesuatu yang kurbanah. Ini diniatkan untuk dikurbankan. Itulah salah satunya cara berbaktinya anak. Ya komatin itu tomat-tomat Pak Ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita ini anaknya harus lebih berbakti lagi. Bagaimana kita akan banyak mendoakan beliau dan banyak memberikan sedekah kepada beliau. Berkurban atas nama orang tua kita termasuk pahala sedekah untuk mereka. Ya. Kecuali kalau ada wasiatnya kurban akan itu wajib hukumnya. Tapi ya kode itu nang karena berwasiat, maka kalau kita niatkan untuk dikurbankan, maka itu menjadi pahala sedekah buat kasih dekangi Pak Ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah teman-teman. Iya. Ustaz purami jangan selalu makan purami watut tatabe Pak Ibu watun natu tomat wae. Watut tak di nang kana seke kang Pak Ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah. Di nama kana tomat purami ya purami denang. Makanya bersedekahlah untuk orang yang sudah meninggal dunia, apalagi kalau kita bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pak Ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iya kepada Pak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah makarawi anu dia aja tumit tanah tu saleh dilina. Tapi Pak Ibu, kamu tahu tujuh kata Pak Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi para lu tapa maka dia tu tomat TV Pak, tania tomat wai. Ia tu tomat TV, tania tomat lasai.
Iya. Nasaba, beneng itu malasay mate pa ibu. Mate mana nito yung kur rumah sakit. Bungi. Iya, medisi. Iya. Beneng itu malasay mate mana nito yung kur rumah sakit medisi. Tapi ternyata bu. Beneng itu matoy mate. Mita ni mate na to. Digawi to mato apa? Bunga jita. Tapi ternyata kematian itu patania atau malasay. Tania atau matoy. Tapi walikulli ummatin ajalun. Setiap batasnya kata Allah. Jadi ia tu disabah batas. Itu biasa ki makadaon ada api mituan jalan nah. Artinya ada api ni batas napa ibu sidanya main dilakan Allah. Fa iza jaluhum ya kun ada api nya jalan purna patan tu Allah taala la yasakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. De nawat dimaju makutu baru de nawat dengi pemundur pa ibu sidanya main dilakan Allah. Ya kun ada api nya jalan purna patan tu Allah taala. Mihelo kicia ki ikhlas atau tidak ikhlas pasti eksekusi malaikat mau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita meninggal dunia, maka marilah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan dunia. Khusus untuk 10 terakhir Zulhijjah ini Pak Ibu tabi'ib. Ma min ayyamin ahabbu ila Allah. Salah satunya Pak, bekal untuk kematian. Tapi ma min ayyamin ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari yang dicintai oleh Allah terkecuali 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Artinya mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah adalah hari-hari yang bagus untuk beribadah. Bahkan apa kata para ulama kita? Barang siapa yang sholat di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu, maka sholatnya itu akan semakin dicintai oleh Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Siapa yang membaca Al-Quran akan dinaikkan oleh Allah derajatnya. Siapa yang melaksanakan puasa sunnah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 2 puasa yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk di bulan pertama bulan Zulhijjah 1 sampai 10. Apa itu? Puasa tanggal 8 Zulhijjah dan puasa tanggal 9 Zul. Ada namanya puasa tarwih dan ada yang namanya puasa Arafah. Pak Ibu, apa kata Rasulullah SAW? 2 puasa ini Pak Ibu, yukaffirullahi sana wal baqi'ah. Barang siapa yang melaksanakan puasa tarwiyah akan diampunkan dosanya oleh Allah 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Makanya tapi Pak Ibu, ya kota dapi imatu tanggal arwah hari Rabu insyaallah. Iya kau lemo ima puasa pak puasa ki, puasa lalu ki pak nasabah magi. Tapi Allah akan mengampunkan dosanya orang yang berpuasa pada hari itu. Iya. Bahkan ada hadis barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, nalanjutkan ya sona kami sih. Hari Rabu tarwiyah, hari tanggal 9 hari Kamis Arafah. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah akan diampunkan dosanya 1 tahun yang lalu wal baqiyah dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ustaz di Najul 5 puasa ya Ustaz. Ir lagi ulan ramalan Ustaz. Etin rumi palatu Ustaz. Kamu korbadi? Bu? Etin roto na tapalat tu puasa lalu ke sona kita pandang bahkan pahala puasa tarwiyah bersama dengan puasa Arafah melebihi dari pahala jihadu fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa di hari tarwiyah maka sama halnya dia bersedekah 1000 ekor unta. Opa 1000 ekor unta Pak, unta lumpuh. Tanya unta bicu di hari tarwiyah Pak. Barang siapa yang berpuasa sama halnya dia membebaskan budak 1000 budak yang dia bebaskan. Begitu luar biasanya pahalanya Pak Ibu. Iya. Bersedekah seperti bersedekah 1000 ekor unta. Itu tanggal 8 hari Rabu yang akan datang. Iya kota dapi mo yung muruta Pak. Tabi tahu usahakan lalu. Pertanyaan kami maniak mo kiji. Iya. Pada insyaallah. Iya. Namun ada api tanggal berapa kali? Jo dah diules jas.
Melo kita lumang galong Ustaz. Kita mani. Iya ko andingi pa tanggal 8, tanggal 9 tinrubaw na kiyo ko bulata asalaman po sa muki. Kenapa? Inilah bakal untuk menuju kematian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya mutu usas katonya usas makara ai itu puasa tarwiyah. Tapi Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan biasanya di tangkalingo beberapa ulama-ulama kita menyampaikan ke kita makara puasa tarwiyah ki, puasa arafah ki. Kalaupun hari ini ada lagi yang mengatakan daif, ai takut tanangi ulama pandrita. Makadang kasi jito makada daif di nawat di nyegar itu mah puasa suara di tanggal 8 itu di hari tarwiyah. Laksanakan Pak Ibu. Intinya bahwa puasa tarwiyah dan puasa arafah itu adalah anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang tidak mau melaksanakan, tahu kutum itu. Saya prinsipnya begitu Pak Ibu. Ya ku angka bakar, wah daif itu hadisnya itu, kutum itu. Dia itu mil mau puasa. Apa Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Pahala sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tapi Pak Ibu terserah aku dulu. Ya. Di pagana season kita terserah di pasti terserah atau aja apa deh. Ya. Baik, Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kehidupan ini Pak Ibu, napatuo ki pung Allah taala melo mematumi di paling nauno pung Allah taala. Tapi Pak Kuling Pak, iya dan atau pandita makada napatuo ki pung Allah taala melo mematumi nauno pung Allah taala. Dalam kematian itu nalengi hiburan martabat supaya dia temu sangit tajam yang matangnya nalengi hiburan pengalat Allah. Apa hiburannya? Opa nalengi hiburan pengalat Allah. Apa hiburannya? Yang kebeni apa? Istri itu Pak adalah hiburan. Ayo iya itulah kita mesti hiburan supaya dia temu tajam yang matangnya nalengi hiburan pengalat Allah. Anak atau bunda, anak atau hiburan. Harta yang Allah berikan itu hiburan, Pak Ibu sidang jamaah dimuliakan Allah. Cuma terkadang ada orang terlena dari hiburan itu. Nalalu ilino, akhirnya dia sudah tidak tahu bahwa ada kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya kaji lalu ilino dia nih siapa? Talalu ilino Pak. Ibu, talalu ilino bunda. Tapi yakinlah mustahil untuk mendapatkan dunia yang kita buru itu. Kalaupun dapat, kata Imam Syafi'i, kalaupun dapat, kau tidak akan puas, kata Imam Syafi'i. Tapi intinya, di pagagawa diruntuhi, Pak Ibu sidang jamaah dimuliakan Allah. Talalung halino, Pak Ibu, talalung hilino. Tapi hati-hati kita sama lagi. Maka Imam Syafi'i, posisinya kita ini manusia sekarang, Pak Uko Kimari Tengah. Yang di depan adalah dunia, yang di tengah adalah kita ini manusia. Ternyata tabehe ya ko talalung ilino Pak, hati-hati kina saba angkat tu palalung pole mondri. Opa angkat tu palalung pole mondri Pak. Agero kemati malah kala mau Pak nalalung ki pole mondri. Na cangkep Pak gamar. Na cepat gamar malah kala mau Pak na dapat. Artinya apa? Talalung gamailino. Tapi begitu tiba saatnya untuk akhirat, kita lupa dengan pekerjaan-pekerjaan akhirat kita. Jangan sampai ilalung ilino, iyaman ilino. Kita terlena dengan harta, kita terlena dengan istri yang cantik, kita terlena dengan anak-anak kita yang kita cintai, yang kita sayangi. Yang kan diparobina pung Allah Ta'ala, jauh pada dijampangi. Apa parobina pung Allah Ta'ala? Parobina pung Allah Ta'ala kulino patalu. Yang pertama adalah panggilan sholat. Jadi kau angkat di parobina pung Allah Ta'ala, parobi sampajana pung Allah Ta'ala. Oleh penna ya Ustaz? Dari melalui Muaz, wakilnya Allah di dunia itu adalah masih Pak Bang Itabe Pak Banna masih Nurul Huda boy. Pak Banna tukang asan nah. Iya. Boy pukat boy. Tabe. Syukur ki di Pak Bang. Ternyata nanti biomil kiamat Pak di para masyarakat. Setelah dunia ini kiamat, iya tuh Pak Bang Pak diberikan kemuliaan oleh Allah. Tidak sama dengan kita-kita ini yang tidak pernah azan di masjid.
Apa kemuliaannya? Alun nama tu pak bangi. Jika pada je parai alun na tandri na payu sila nyaman dia kan. Masya Allah. Ayo. Pada je. Masya Allah. Syukur di pak bang. Di matan rematu Allah ta'oko pada masyarakat. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih mulia muazzin ketimbang dengan imam nanti di padang mahsyar. Tahu puimu. Sebab kenapa? Dia adalah wakil Allah di dunia. Makanya ya kau angkani parabina pun Allah Ta'ala melalui wakilnya di dunia. Hayya 'alas shalah. Patasih, mako. Papasae. Pakalunge. Maka dari wakili na pong Allah Ta'ala, asam paya ko. Okay. Tapi terkadang kita lalai Pak. Sabab gara-gara dunia, terkadang kita lalai tidak melaksanakan sholat tepat pada waktu. Ingat tapi Pak Ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah, ada ancaman Allah dalam Al-Quran. Apa ancaman Allah? Fawailul lil musallin. Maka dari Allah Ta'ala, celakalah mereka orang yang sholat, kata Allah. Tapi Pak Ibu, atau masampa jam macilakan ada Allah Ta'ala. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim. Apalah mana ngayaan Pak? Maka dari Allah Ta'ala, celakalah mereka orang yang sholat, kata Allah. Siapa? Orang yang lalai dalam sholat. Ini itu disangka lalai. Yang disangka lalai itu adalah elok-elok napa? Ibu. Besti. Elok-elok napa nama sampahnya? Angka di parabina pukate. Allahu akbar. Ay daw pa, ya tu loro itu lah tu talwa. Iya nih. Biasa ki Bu. Jujur naki biasa ki. Jangan sampai kita sholat bunda masuk dalam golongan yang dikatakan Allah, wailul lil musallin, celakalah mereka orang yang sholat, kata Allah. Jangan sampai kita masuk dalam golongan. Kenapa? Karena kita lalai, kata Allah. Yang lalai elok-elok napa? Iya. Tapi bunda makanya ini ditulis ku paring ngarang. Iya. Nasabah ibu-ibu itu mega. Ya purane insyaallah. Ya. Tapi megangi makun rai je tapi bunda di maparengarang bunda. Aja kita cara biangi waktu na sampai. Ya pun ada bini parobinang punya Allah Ta'ala, maka tinggalkan pekerjaan dulu. Ingat, sholat itu ada waktunya bunda besti, as-salatu ala waktiha. Iya tuh sampai jangan anu kurangkan waktunya. Ustaz, maka si paling alang ipung Allah Ta'ala ratu tetetal waktunya. Itulah makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau tidak sholat tepat pada waktunya, asam pada memang wahai hambaku, tapi boleh jadi engkau celaka, kata Allah. Apa memang jereking paterlambat ki masam pada payu sidan nyamannya. So gigi betapa kayanya Baginda Sulaiman. Luar biasa kekayaannya, bahkan pekarangan Nabi Sulaiman Pak. Ulawang ini pekarangan tak kerikil tak kan ulawang batu-batu. Masa kita ini batu-batu Pak tidak bisa tepat waktu. Cantik ki Ibu, gara-gara itu kecantikan itu mas sampahnya tepat waktunya. Asal biasa gara-gara kecantikan bunda-bundaku ini tidak sholat tepat pada waktunya. Lagi tete 10 mau pindah pakai ni sedona na pakai ni bulu mata tatongkan na kasama mele loboting. Tay badi tay bunda di maparingarak kay. Nadapi tete 10 duha mangobin ni pukate. Mong marullah wang mga apa mite. Ay laba mite. Ay daw mo jol. Ay bubar si sa pituan boting, bubari boting tete 2 menit. Latu yo ko bulana setengah na talo na pemasampa jalo. Mo ni radio tete talo untuk asara se. Asara si tani asara masiga bunda. Idi matangnya.
Jangan sampai kita masuk dalam golongan ini, Pak Ibu. Jangan Ibu, Ibu. Makanya sebelum memodek Ibunda, ajen nih memang nih. Iya. Ustaz, komelok kimat tuh, Ustaz, tahangi. Iya, kapak kemot tuh batal sih sampainya nih. Iya, Bunda Ibu, jangan sampai hanya persoalan kecantikan itu, Bunda. Jangan sombong gara-gara kecantikan, kata Allah. Apa yang kamu sombongkan kecantikanmu? Oke, 17 tahun cantik mopi, Bunda, 17 tahun. 25 tahun cantik mopi, tapi tabale gare 25. Tabale gare 25 cantik mopi kah? Oh, Ustaz, cantik mopi, Ustaz. Oke, 17 tahun tabale gare. 71 tahun cantik mopi kadek naga kata cantik 71 tahun. Cari tamate manikuang kata cantik 71 tahun. Bahkan ngoli na pada maniparia kambuh. Itu. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Ya ku angkat di parabina punggala ta'ala. Sholatlah. Iya. Jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Mali mani je. Mali mani Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada 3 panggilan Allah yang saya sampaikan tadi. Panggilan yang pertama adalah panggilan Panggilan yang kedua adalah panggilan haji, tanya hati. Haji. Panggilan haji, Bunda. Makanya orang yang ke tanah suci itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Makanya ucapan orang yang ke tanah suci adalah labbaik Allahu. Ya Allah, saya sudah datang memenuhi panggilanmu ya Rabb. Karena memang panggilan haji itu adalah panggilan Allah. Iya kono bini pun Allah Ta'ala. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panggilan haji itu jangan sampai tahu Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ustaz, dia kumelo ya ku umrah mi Ustaz. Dia kumelo aji lompo pa. Lino man yan nalalungi Bapak. Nasaba iya ku umrah mi Ustaz mabisa pandai mo pika biasa makorobdi. Iya ku umrah tu nasa ngawai mabisa pandai mo pitu tahu. Tapi iya ku haji daw mo. Pergi. Kamu korban dari jangan sampai gara-gara ini melo kimendre Makkah Bunda. Asolang eji. Bahkan lo ibu tinggal lisi na pudangi laken oba. Mangapa ko? Ay, dahil na kumelo mapachi. Mangapa? Ay, aji miyo kimendre mapachi. Ya aku Jo. Mengapa nan Jo? Kau nak keluarga merasa dapat tu haji? Ay, pendek Makkah. Masya Allah. Ibu. Tapi tapakan yakin ya tak lumrah. Berumrah berhaji karena karena memang itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Kalau sudah datang panggilan kematian, apa kata Allah? Like and dislike. Pasal itu disangka like and dislike. Suka atau tidak suka Pak Ibu? Tapoji. Dua panggilan na Allah Ta'ala ya loe. Panggilan sholat makare Allah Ta'ala. Emelo ko pigaw ichi ako ikita mani. Makare Allah Ta'ala. Panggilan haji melo ki pigaw namu menga duita achi aki ikita mani. Tapi panggilan kematian makare Allah Ta'ala. Kau tidak bisa tawar-tawar besti. Iya. Kalau sudah ada panggilan kematianku, dia mulai tawar. Iya. Sarmana. Panggilan kau bisa abaikan, oke lah. Kau mau turun tidak pengalaman. Panggilan haji saya sudah berikan engkau rezeki. Egan nana tudikmu egan nana tuoto. Pakai pengalaman ikita man. Tapi panggilan kematian, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan si dirahsia apa Ibu kedut temelo mate. Apa? Dia temelo mate.
si dirahasiakan. Ya kude to melo mate ya tu de aja tu. Karena kenapa? Orang yang tua mati pagangkan. Kullu nafsin zaikatul, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karenanya tapi Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yakinlah ia tudat tayun ni Pak Ibu insyaallah ia tudat tayun ni mencaji buku tamawari untuk menghadapi kematian itu. Wadi jadi Pak Ibu karena kehilasan kita hadir di tempat ini. Ikhlas ki padahal bosi-bosi roh. Iya kan jakne kang minum-minum ki kopi atau sandre-sandre manon tanpa kimatin roh. Tapi karena kita ikhlas hadir datang untuk mendengarkan nasihat agama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang kita lewati tadi menuju ke tempat ini, bahkan semua yang ada di sekeliling kita malam ini itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya Pak Ibu, setiap tempat yang kita tempati berbuat baik di dunia itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Yaitu kadirata Bunda, Bunda Besti. Itu kadirata itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Makanya tabi ya pertama ki masih gia aja kita mengongkon ruang. Ai tabi maparingarang aya di deto gaga ko Masjidul Huda. Alhamdulillah. Maparingarang Pak Ibu, ya pertama ki masih gia aja kita mengongkon ruang aja. Na taruh saja dana okoro. Na pakuang kapalete saja dana micai ina terlamba apoy. Wah. Biasa tuang kamakoro. Alhamdulillah. Setiap yang kita tempati bersujud itu Pak akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tuh lete masam pajak Pak. Pura segi masam pajak kabliya Allah lete siki. Artinya apa? Semua yang kita tempati bersujud itu harapan kita nanti biyaumil kiamah akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kuang kaki masesa Pak Ibu, iya nasabit sujud bekas sujud kita di dunia yang akan menghadap kepada Allah Pak. Iya dia bekas sujudnya, mampu jangan kasih nak tepat tanah kornera kapacalla saya tuh, kata tuh, saya ini saksinya ya Allah ya sabin napuang, kata Allah, malaikat, kalisus, masya Allah, oba, aja kita mengongkon roh, aja kita mengongkon roh mudah, aja kita mengongkon roh, iya kok mengongkon kion roh bunda sidini. Tapi kalau lete-lete kimaiga. Jadi makanya tahu pa kota maki masih dia. Tahun roy mana ngi cuma aja to sinaloki on rana makun raye. Asal to situ. Lete-lete ki pemasampanya supaya banyak saksi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum iulai apa naulai alina tumatwati almarhum hajjah singai, maka insyaallah mari kita mempersiapkan diri kita menuju kematian itu. Mudah-mudahan insyaallah. Iya. Gara-gara nasabat kiwitudat tayun dewe, inilah yang mengantarkan kita pada kematian husnul khatimah Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Makon roka pangwala sa parangarang Pak Ibu aja nak makutana maka ditambah bigato deh. Yang jelas melo na pajak. Mudah-mudahan insyaallah tudat tayun dewe na pamarakai pung Allah taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan insyaallah mencaji para-gara-gara pasalamat pung Allah taala. Iya baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilo doa ngalina tumatal marhum hajjah singa. Mudah-mudahan insyaallah delongan nagas yang kadang pun sini na dosa-dosa na ko pung Allah taala. Amin. Ipalwagi mi buruk na ko pung Allah taala. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruh almarhum hajjah singa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Allah.
Tanapong isinin na dosa-dosa na almarhumah hanya senga ya Allah. Dosanya dia sengaja maupun yang dia tidak sengaja ya Allah. Tanapong kasih puang dosa na almarhumah hanya senga dicuwe mangkutu parumah raja puang. Puang mengatur kasih pagkasih yang almarhumah jasa ya Allah mengatur ibadah na puang tapalapilapi pagkasih yang tatarima madeceng kasih puang tapancaji panagaragang tapaluangi wiki muruna almarhumah jasa ya Allah tapabelai poleuku pasesana ke murunta puang tapancaji kasih ke muruna taman-taman surgamu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami Allahumma ya Allah ya Rabb mengatur kasih jami jana salah almarhumah hanja senga ya Allah mengatur anak ampun anak salah almarhumah ya Allah liwan tu batena mampun jilongkon yalena almarhumah hanja senga liwan tu napojil napuan tapi liwan pinta pojil ya Allah lele tunori pemaseta alena almarhumah puan tabimbing wijawi jannam tabimbingi anak ampun puang tabancaji wijawinya yang saleh dan saleh ya Allah Allahumma rabbana ufir lana waliwalidina ya Allah warhamhuma kama rabbayana saghara Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.